Ya, jadi anak-anak setiap hari yang bertugas piket harus piket ya, harus dilaksanakan. Kenapa? Supaya kelas ini terlihat bersih dan kalian nyaman untuk belajar ya. Oke, besok jangan sampai kelas ini kotor ya ketika pembelajaran berlangsung. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Baiklah anak-anak, di sini ibu punya pertanyaan ya. Kira-kira siapa di antara kalian yang pernah mengalami sakit ketika buang air kecil? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Baik. Ada yang tahu tidak? Kenapa kok kalian terasa sakit ketika buang air kecil? Silahkan angkat tangan. Ya? Supaya tidak sakit. Iya, supaya tidak sakit. Kemudian ada lagi? Ya? Menghilangkan rasa jadi jalan. Iya, itu benar sekali ya. Terima kasih ya. Jadi kalian itu tidak boleh menahan anak-anak. Kencing ya, jangan sampai ditahan nanti terasa sakit. Jadi tadi jawaban temanku sudah tepat sekali ya, bahwa kita harus mengeluarkan apa? Racun-racun di dalam tubuh ya, atau ginjal. Sepertinya kan sudah mulai membaca materi yang ibu share ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi sistem ekskresi, tepatnya yaitu organ ginjal. Apa itu sistem ekskresi ya? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan ya yang ada di dalam tubuh kita. Yang dikeluarkan adalah apa? Sisa-sisa metabolisme. Jadi sisa metabolisme itu harus dikeluarkan. Kalau tidak kita keluarkan nanti akan bersifat apa? Racun. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, di sini ibu punya video motivasi ya. Tolong nanti disimak. Bentar. Betapa kalau sering makan buah apel dan stroberi bisa menjaga kesehatan ginjal? Ya, buah yang rasanya manis dan rasa gurih terkenal dengan zat baik yang bisa mencegah dari sakit ginjal. Menjaga kesehatan tubuh adalah yang Silakan disimak. masuk dan campur dan terlupa bahwa ada beberapa organ yang tidak membuat berjalannya semua fungsi normal organ lainnya. Saat ginjal mengalami gangguan, beragam Organ ginjal adalah organ yang paling vital ya. bisa terjadi. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga kesehatan ginjal dan melakukan pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Nah, pencegahan sejak dini ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Pilihan makanan adalah salah satu yang dapat mengatasi smart health agar kamu tidak ketinggalan video-video seputar kesehatan lain. Nah, bagaimana kita mencegah penyakit ginjal sejak dini? Perhatikan. Ginjal adalah dua buah organ yang bentuk seperti kaca merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian dalam dan atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Ginjal ini mempunyai beberapa fungsi, di antaranya untuk menghasilkan daging yang berkaitan enzim untuk membentuk bagian darah. Tidak hanya itu, ginjal juga menghasilkan senyawa eritropoietin yang berfungsi untuk menstimulasi produksi sel darah merah. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk menjaga nafas metabolisme tubuh.
kalau sudah parah seperti ini ya, nanti efeknya akan mengdarah seperti itu. Lanjut ke disebabkan oleh penumbuhan zat dan mineral yang kemudian membentukkan tulang ginjal. Kondisi ini sering muncul pada saluran atau infeksi saluran kuning. Lanjut keempat, penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik menyebabkan Nah itu ginjal yang sudah rusak anak ya, kalau bisa lihat. yang terakhir atau kelima adalah infeksi ginjal. Nampak ada belenggu-belenggunya, sudah tidak harus lagi permukaannya. Ginjal itu juga dapat menyebabkan penyakit infeksi pada saluran ginjal. Wah, apa semua penyakit yang menyebabkan ginjal cukup bahaya ya? Ada kok beberapa makanan yang bisa menjaga sakit ginjal dan menjaga kesehatan ginjal. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video motivasi yang sudah ibu tayangkan ya. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa kalian simpulkan? Coba aku lagi mau tunjuk. Panji, apa yang dapat kalian simpulkan? Kita harus banyak makan buah supaya asupan gizi terpenuhi. Ya, tepat sekali. Siapa lagi? Alisa. Ya, silakan. Kita harus memperhatikan asupan makanan supaya organ kita terjaga atau tidak mudah sakit. Ya, betul. Ayo coba Oki. Apa nih pendapatnya Oki kira-kira? Kekurangan cairan akan menyebabkan penyakit ginjal. Ya, betul sekali. Jadi kalian tadi sudah teliti dan cermat mengamati video motivasi kalian anak ya. Jadi kalian apa kesimpulannya? Harus menjaga apa? Asupan makanan ya yang kalian makan supaya apa? Supaya organ-organ yang ada di dalam tubuh kalian terjaga sehingga dalam kondisi baik-baik saja alias tidak sakit seperti itu. Oke. Oke, anak-anak, di sini ibu akan memberikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan kalian baca di depan ini. Oke, kurang besar ya? Bentar ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah berdiskusi kalian nanti diharapkan dapat menguraikan struktur ginjal sebagai sistem ekspresi. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menguraikan fungsi ginjal dengan benar. Tiga, kalian nanti berdiskusi ya dengan kelompoknya sampai nanti mengetahui bagaimana proses terbentuknya urin. Yang terakhir, kalian nanti harus memecahkan masalah proses pencucian darah dengan tepat. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran anak-anak hari ini? Ada 4 ya. Nah, sekarang manfaatnya apa ya? Nah, ini dia manfaatnya kalian mempelajari materi nanti ya. Jaga kesehatan ginjal dengan menanamkan apa? Pola hidup sehat. Yang terakhir ya, kita harus apa? Meningkatkan rasa syukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah seperti itu. Tadi sudah ibu jelaskan manfaat dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ibu akan memberikan PPT terkait alur belajar. Jadi nanti di pertama ya kalian ada pretest. Nanti pretestnya akan saya berikan ya. Kemudian ada apa ya? Membentuk kelompok. Kemudian membagikan LKPD, diskusi, kemudian presentasi, menarik kesimpulan dari hasil diskusi, yang terakhir ada post-test. Jadi di awal ada tes, di akhir ada post-test. Kemudian nanti selama proses pembelajaran ada yang akan ibu nilai. Nah ini dia. Yang akan saya nilai adalah post-test dan tes. Yang kedua, sikap selama pembelajaran berlangsung nanti akan saya nilai. Apa saja sih itu sikapnya? Kalian bisa baca ya. Sikapnya ada disiplin, jujur, gotong royong, rasa ingin tahu, dan bertanggung
Kemudian pada saat diskusi pun nanti kalian akan ada penilaian. Di antaranya penilaiannya terlibat penuh. Nah, terlibat penuh itu bagaimana maksudnya? Jadi di dalam satu kelompok nanti kalian ikut membantu menyelesaikan soal atau hanya duduk atau hanya domblong dan lain-lain ya. Jadi kalian harus terlibat penuh selama diskusi berlangsung. Kemudian bertanya. Selanjutnya menjawab dan memberikan gagasan, kerjasama dan tertib. Jadi itu nanti yang akan saya nilai pada penilaian diskusi. Ingat ya, jadi nanti kalian harus benar-benar kerjasama supaya nanti nilainya bagus seperti itu. Yang terakhir nanti ada penilaian kelompok. Ya, penilaian kelompok ini nanti ketika kalian mempertahankan, kemudian menyampaikan dan menanggapi pendapat. Penilaian kelompok ini nanti pada saat presentasi ya. Nah, itu. Jadi itu bentuk penilaian yang nanti akan saya nilai selama proses pembelajaran berlangsung ya. Jadi tolong nanti dicermati. Akan bagikan kode barcode-nya, silahkan di-scan dan kalian kerjakan soal pretestnya ya. Nah, silahkan gantian. Waktu mengerjakannya 5 menit. Oke, silahkan kalian scan dulu, kemudian dikerjakan ya. 5 menit dari sekarang. Silahkan dimulai. Sudah semua anak ya pretestnya? Ya, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut yaitu membentuk kelompok. Bentuk kelompok yuk. Nah, sekarang membentuk kelompoknya tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu membentuk kelompoknya dengan apa? Berhitung ya. Nah, sekarang di sini untuk bentuk kelompoknya agak beda. Berarti di sini punya beberapa nama buah, ada anggur, ada nanas, ada mangga dan ada apel. Ya, harus diingat. Apa tadi yang pertama? Tadi anggur, mangga, nanas, apel. Ayo, mulai lagi dari kanan saya. Anggur, Mangga, nanas, apel. anggur, mangga, Nanas, apel. Ya, Mangga, nanas, apel. anggur. mangga, nanas, apel. Oke. Ayo. Mangga, Mas? apel. Apel. Oke, guys, sekarang sudah konsentrasi ya. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan nama-nama buah. Sekarang silakan membentuk kelompok sesuai dengan nama yang kalian, nama buah yang kalian sudah sebutkan tadi. Silakan membentuk kelompok. Membentuk kelompok ya. Jadi bagusnya sudah saya lagi ya. Silakan 3 bangku digabung jadi satu, 4 bangku digabung jadi satu.
artikel lagi. Kemudian bagaimana permasalahan yang dapat kalian temukan? Oke, jadi kalian yang pertama kali ya harus kalian gali nanti pendapatmu apa setelah membaca artikel ini. Oke, silahkan scan kode barcode-nya ya yang ada di fotokopian yang sudah dibagikan tadi. Silahkan. Kemudian kamu cermati ya. Ada yang kelompoknya belum ada handphonenya? Ada? Sudah ada semua? Kalau belum ada bisa menggunakan handphone saya. Oke ya. Ini sudah ada? Sudah? Silakan di-scan kode barcode-nya, kemudian dibaca artikelnya, dicermati. Kemudian yang pertama, apa pendapat kalian setelah membaca artikel itu? Setiap kelompok nanti harus berpendapat ya. Sudah ada? Oh, handphonenya mana lagi nih? Cuma satu. Oke, ini bisa dipakai ya, punya HP saya enggak apa-apa. Nih, scan kode barcode-nya. Oke. Sudah, nih silakan. Pakai yang ada di yang ada di fotokopian yang putih ini ya, artikelnya. Ada yang kesulitan? Saya. Ya, mana? Belum. Oh, belum bisa. Belum bisa. Sudah, Mas? Belum. Coba. Ini Sari. Oh, ada yang ini ya. Nah, yang ada di fotokopian itu ya, yang hanya satu kode barcode. Mana lo? Lo. Ya, itu berita terkait seseorang yang mengalami sakit gagal. Iya, betul. Itu silakan dibaca kalian tentang artikel lagi. Kemudian bagaimana permasalahan yang dapat kalian temukan? Oke, jadi kalian yang pertama kali ya yang harus kalian gali nanti pendapatmu apa setelah membaca artikel ini. Oke, silahkan scan kode barcode-nya ya yang ada handphone saya. Oke ya, ini sudah ada? Sudah? Silakan di-scan kode barcode-nya, kemudian dibaca artikelnya, dicermati. Kemudian yang pertama, apa pendapat kalian setelah membaca artikel itu? Setiap kelompok nanti harus berpendapat ya. Sudah ada? Oh, handphonenya mana lagi nih? Cuma satu. Oke, ini bisa dipakai ya, punya HP saya enggak apa-apa. Nih, scan kode barcode-nya ya. Ini kan Mas? Jogja. Sari. Ada yang ini ya. Yang ada di fotokopian itu ya, yang hanya satu kode barcode. Mana lo? Lo. Ya, itu berita terkait Masuk oh. dia lagi sedang aku kayak turun naro. Terus Mulai. Ayo. Apakah sudah selesai membaca dan mencermati artikel yang Ibu berikan? Belum. Oke, silakan dilanjutkan kalau belum ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Silakan dicermati dengan betul ya masing-masing halaman. Dan kalian harus mempunyai pendapat setelah membaca artikel itu. Silakan. Sudah sampai halaman berapa, Mbak? Oh, sudah.
supaya tidak berkepanjangan cuci darahnya harus transplantasi ginjal. Baik, betul sekali jawaban kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Oke, selanjutnya anak ada pertanyaan lagi ya, yang harus kalian gali dari artikel itu ya. Kira-kira apa nanti yang harus kalian temukan ya? Nah, bagaimana? Nah ini, bagaimana permasalahan yang dapat kalian gali? Jadi kalian harus menelaah lagi artikel itu dan harus ada timbul pertanyaan. Apa ya itu ya permasalahan yang dapat kalian gali dari artikel itu? Nah, silakan dicermati lagi. Nanti setiap kelompok harus mempunyai permasalahan terkait artikel tersebut. Oke, silahkan dicermati kembali. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kalian harus menggali informasi lagi ya dari artikel tadi. Nah, apa yang harus kalian gali? Yaitu permasalahan yang dapat kalian temukan. Permasalahan apa yang dapat kalian temukan dari artikel tadi ya? Nah, silahkan kalian cermati lagi, kemudian kalian temukan permasalahan yang muncul yang dapat kalian jadikan bahan diskusi selanjutnya. Silahkan kalian cermati ya. Silahkan cermati lagi dan kalian harus mempunyai permasalahannya dari artikel tadi. Oke, silahkan didiskusikan. Gimana? Sudah? Sudah menemukan permasalahan? Gimana di sini sudah menemukan permasalahan? Sudah? Kelompok apa sudah menemukan? Anak sudah menemukan permasalahan? Bagaimana Bapak Anggur? Mengapa orang tersebut dalam sejarah? Berarti sudah menemukan? Ampun. Oke. Mangga sudah menemukan? Sudah. Oke, sekarang Anggur sudah menemukan permasalahan. Coba diulang lagi, yang lainnya sepertinya masih sibuk mengerjakan jadi tidak dengar. Coba Anggur, apa permasalahan yang ditemukan dari artikel tadi? Ayo, apa dibacakan ulang supaya yang lainnya mendengarkan. Mengapa orang tersebut dalam sejarah? Iya, maka orang tersebut harus bersejarah. Nah, itu permasalahan yang muncul. Nana, salah. Mangga deh, mangga. Bagaimana proses sejarah yang ada di dalam buku? Iya, bagaimana proses cuci darah dalam buku? Bagus. Lanjut Nanas. Kata ginjal itu apa? Wah, lanjut apa? Apakah fungsi penyaringan darah tidak ketika orang mengalami berbagai gejala? Iya, tepat sekali anak kalian luar biasa menganalisis apa permasalahan yang ada di artikel tersebut. Ya, jadi itu permasalahan yang muncul dari kalian membaca artikel. Nah, itu disimpan dulu nanti harus didiskusikan. Nah, sekarang ibu punya video nih yang harus kalian saksikan. Bentar ya. Ada baiklah anak-anak ya, di sini ibu punya video terkait penyaringan darah. Silahkan disimak dulu ya. Kita akan belajar tentang cara kerja ginjal. Silahkan disimak. Ginjal pada manusia itu ada dua, ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Letak ginjal. Ginjal ini adalah Ginjal kita ada dua. vital pada tubuh manusia. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah. Jadi biar darah kita itu bagus, itu disaring oleh Ginjal yang bagus bentuknya seperti itu kan anak. ada pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Ada pembuluh darah, ada dua. Silahkan dicermati. Itu membawa darah untuk menuju ke ginjal supaya di ginjal ini saring, dan hasilnya itu darah bersih nanti akan dikeluarkan melalui pembuluh darah arteri. Kalau tadi yang masuk pembuluh darah arteri ginjal, yang keluar itu adalah pembuluh darah vena ginjal. Ya, hasil ekskresinya yaitu urin. Urin nanti akan dikeluarkan melalui ureter. Oke, kita lihat sekarang. Kan ginjal memproduksi apa nama urin ya? Urin diproduksi di ginjal. Nah, ini konteks itu adalah kulit luar dari ginjal.
tadi ginjal itu, kemudian itu di susunan yang paling dalam lagi ada korteks, ada nebula. Dalam lagi ada Jadi dalam satu itulah kapsula Bowman itu namanya. struktur dari neutron ada kapsul Bowman, tubulus proksimal, lentung ende, tubulus distal, dan tubulus kolektifus. Dari apa mekanisme kerja neutron ini bagaimana? Silakan dicermati, itu bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang timbul dari hasil pembelajaran. Pembuluh ini namanya pembuluh aferent. Pembuluh yang membawa darah yang masuk ke dalam glomerulus. Jadi kapsul ini adalah kapsul Bowman. Di dalam kapsul Bowman itu terdapat glomerulus. Di glomerulus terjadi yang namanya filtrasi atau penyaringan. Darah disaring, hasilnya adalah urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung Penyaringan pertama membersihkan urin primer atau air kencing begitu ya. asam amino, asam lemak, vitamin, mineral. Jadi urin primer ini itu disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Jadi hasil penyaringannya itu darah yang sudah bersih. Darah sudah bersih itu keluar areola eferen. Di sampingnya itu ada pembuluh darah. Nah, dari mana pembuluh darah ini? Pembuluh darah ini adalah pembuluh darah eferen. Jadi reabsorpsi di dalam alveolar urin sekunder. Nah, urin sekunder akan dibawa ke tubulus distal. Jadi tubulus distal dalam perut. Anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video yang saya tanyakan ya. Itu tadi terkait apa? Proses penyaringan darah yang terjadi di ginjal. Sebelumnya kalian sudah tahu atau belum sih letak ginjal itu di mana, kemudian di dalam ginjal itu strukturnya bagaimana, itu sudah sebelumnya sudah mengetahui atau belum? Belum bisa mulai atau belum? Belum. Coba suaranya mana, sudah mengetahui atau belum? Ada suaranya ternyata. Jadi ketika kalian sudah menyaksikan ini tadi, tentunya kalian tahu letak ginjal itu di sebelah mana, jumlahnya ada berapa, sebetulnya bagaimana itu ya. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video tadi, anak-anak, ada beberapa pertanyaan lagi atau masalah yang harus kalian selesaikan. Nah, ini yang harus kalian selesaikan nanti. Jadi, apa hubungan proses pembentukan urin dan penyaringan darah? Itu ya. Selanjutnya, bagaimana jika salah satu tahapan proses pembentukan urin itu terhambat? Tadi proses pembentukan urin ada berapa? Ada berapa? 3. Ya, ada 3. Apa aja itu? Nah, nanti akan dipelajari ya. Kalian tentunya tadi masih ingat ada apa aja. Yang terakhir, yang nomor 3, nanti kalian harus berpendapat ya bagaimana proses pembentukan urin itu dapat berlangsung dan bagaimana kaitannya dengan kondisi darah. Ya, tadi di ginjal itu sebagai tempat untuk apa, anak? Penyaringan darah. Jadi darah disaring di ginjal ya secara umum ya. Kemudian hasil dari sekresi apa itu menghasilkan apa? Urin yang biasanya kalian keluarkan itu. Jadi tidak serta-merta urin itu keluar begitu saja. Ternyata melalui tahapan-tahapan yang sangat banyak sekali. Dan apa tahapan-tahapan itu yang terdapat pada organ-organ yang sangat apa? Rumit gitu ya susunannya. Ya betul. Oke. Sekarang Ibu akan
Ini silahkan dibagi. Ini LKPD-nya. Nah, sudah, sekarang kalian buka kata LKPD-nya. Ibu akan jelaskan bagaimana cara menggunakan LKPD ini. LKPD-nya tentang ginjal. Wow, gambarnya ginjal kalau sehat seperti ini ya, kuat gitu ya. Oke, sudah. Kalian buka ya di halaman kedua. Di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi nanti tujuan pembelajarannya ini sama seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Ya, selanjutnya adalah petunjuk kerja. Apa petunjuk kerjanya? Ayo baca. Baca LKPD dan cermati. Lengkapi setiap bagian yang dikosongkan. Kemudian jawablah setiap pertanyaan yang diberikan dan tulislah jawaban pada kotak yang disediakan. Oke, lanjut ya. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Jadi untuk selanjutnya bagaimana kalian mengerjakan LKPD? Ayo perhatikan biar nanti tidak ada yang bertanya lagi ya. Jadi nanti kalian tadi kan sudah ada kegiatan awal scan kode barcode tadi ya. Kemudian bagaimana permasalahan yang dapat kalian temukan dari artikel. Nah, hasil kalian lagi mengamati artikel tadi, kalian salin di sini ya. Oke, salin. Kemudian apa yang harus kalian diskusikan tadi ya? 3 poin ini harus kalian diskusikan. Apa hubungan proses pembentukan urin dan penyarikan darah? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika salah satu tahapan proses pembentukan urin terhambat? Itu nomor 2. Dan nomor 3 adalah bagaimana proses pembentukan urin dapat berlangsung dengan baik. Ya itu. Oke, jadi nanti setiap kolomnya harus terisi. Lanjut ya. Di halaman selanjutnya kalian nanti harus menguraikan apa fungsi ginjal. Kemudian bagaimana proses terbentuknya urin. Yang terakhir, uraikan bagaimana proses pencucian darah itu terjadi. Jadi pencucian darah itu biasanya menggunakan apa anak? Mesin pencuci darah, gitu ya. Oke. Jadi ada banyak permasalahan yang harus kalian selesaikan sesuai dengan yang kalian gali dari artikel tadi dan dari video yang sudah ibu tayangkan tadi. Nah, anak-anak, silahkan kalian selesaikan ya. Nanti kalian
Ya, silahkan ya. Ini yang tadi disalin di sini, yang tadi ya, yang kelompok tadi berpendapat apa dilanjutkan di sini gitu ya. Kemudian yang ini bagi apa tugas supaya cepat selesai. Yang lainnya kan di sini banyak sekali pertanyaan harus kalian selesaikan ya. Nah, ini ada 3 dibagi, ini misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 nanti akhirnya selesai gitu ya.
lagi di channel Halo Edukasi. Setiap organ yang berada di dalam tubuh manusia memiliki fungsinya masing-masing. Tidak heran apabila terjadi kerusakan pada salah satu organ, tentu saja peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh organ yang masih sehat. Salah satu organ tubuh yang memiliki peran yang amat penting dan termasuk organ vital adalah ginjal. Ginjal berada di bawah tulang rusuk bagian belakang. Kita akan belajar tentang cara kerja ginjal. Ginjal pada manusia itu ada dua, ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Ginjal ini adalah organ vital pada tubuh manusia. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah. Jadi biar darah kita itu bagus, itu disaring oleh ginjal. Nanti ada pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Pembuluh darah itu membawa darah untuk menuju ke ginjal supaya di ginjal ini saring. Dan hasilnya Iya, pokoknya ditulis kelompoknya namanya. Ayo yang 3 ini coba dikerjakan bertiga ya. Ini yang 1 ini, ayo dikerjakan cepat. Oki, cepat. Kerjakan Wahyu, ayo cepat. Cepat dikerjakan. Ya, di sini tadi, ya. Terus nanti, ya, setiap apa? Kalau pesanan kita kasih kamu menanyakan, ya. Dah. Oke, anak-anak diskusinya apa masih ada kesulitan? Sampai mana? Saya nilai bagaimana? Apa namanya?
kan? Ada kendala nomor berapa? Kali 3. Nah ini bisa dicari melalui ini jawabannya, cari di atau kalau tidak nomor fungsi ginjal tadi satu ya. Tahan. Ayo, yang ini bagaimana? Apa sudah selesai? Coba saya lihat dulu. Bagaimana? Sudah selesai, nanti yang mau presentasi siapa? Oke, udah. Kamu membacakan yang di situ atau yang di situ? Langsung dibaca ini. Ya. Ayo silakan dibagi nanti siapa yang mau presentasi ya. Bagaimana nanti sudah tahu yang mau dipresentasikan, sudah dibagi? Ayo silahkan. Ayo silahkan. Tadi yang presentasi sudah ada? Sudah disiapkan? Oke.
Nah, lakukan jika saya bilang IC. Tahu nggak?
Sudah. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai diskusi. Nah, setelah diskusi apa selanjutnya? Sudah selesai, sudah. Sekarang silakan presentasi. Nah, masih ingat kalian tadi aturan presentasi? Masih? Masih ingat aturan presentasi? Masih. Harus menanyakan kepada yang kelompok yang presentasi. Satu pertanyaan saja ya. Oke, yang mau presentasi duluan kelompok apa ini? Anggur. Anggur, silakan Anggur presentasi duluan. Saya dari kelompok Anggur ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, uraikan fungsi ginjal. 1. Ginjal mampu menyaring sekitar 200 liter darah per hari. 2. Bagaimana proses pembentukan urin terjadi? Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. 3. Uraikan bagaimana proses pencucian darah terjadi. Selain melakukan penyaringan dan mengeluarkan toksin tubuh, hemodialisis turut membantu menyeimbangkan mineral penting seperti kalsium, kalium, dan natrium, serta mengontrol tekanan darah. Suaranya keras ya nanti. Sudah presentasi dari kelompok Anggur? Sudah. Oke, presentasi dari kelompok Anggur sudah selesai. Silahkan jika ada yang ingin bertanya ke kelompok Anggur. Ya, dari kelompok apa Anggur? Ya, namanya siapa? Anji. Silahkan ditulis di LKPD-nya ya. Pertanyaan dari kelompok Panji. Kelompok Mangga. Mengapa urin kita berwarna kuning? Warna kuning ini berasal dari pigmen tubuh yang disebut ureum. Sudah? Ya. Oke. Demikianlah anak-anak presentasi dari kelompok Anggur dan kelompok Mangga juga sudah menanyakan. Nah, sekarang selanjutnya adalah kelompok Mangga. Coba kelompok Mangga silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok Mangga berdiri ya supaya terlihat. Berdiri. Saya dari kelompok Mangga ingin Saya dari kelompok Mangga ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Uraikan fungsi ginjal. Menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak dilakukan tubuh melalui proses pembentukan urin. 2. Bagaimana proses pembentukan urin terjadi? Ada 3 tahap: penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, 3. pengumpulan atau augmentasi. Uraikan bagaimana proses pencucian darah terjadi. Petugas medis akan memasukkan jarum ke pembuluh darah, menghubungkan aliran darah dari tubuh menuju mesin pencuci darah, kemudian darah kotor akan disaring oleh mesin pencuci darah. Setelah disaring, darah yang bersih akan dialirkan kembali ke dalam tubuh. Demikian presentasi dari kami. Silahkan jika ada yang bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tanya Zat kelompok Mangga. Zat apa saja yang dikandung urin? Urin normal manusia terdiri dari air, urea, asam urat, amonia, kreatinin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, klorida, dan garam. Sedangkan pada kondisi tertentu dapat ditemukan zat-zat yang berlebihan, misal vitamin C dan obat-obatan. Kami dari kelompok Nana ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke. 1. Apa hubungan proses pembentukan urin dan penyaringan darah? Pembentukan urin terjadi di ginjal. Setelah proses penyaringan tersebut, zat berbentuk urin dikeluarkan. Bagaimana jika salah satu tahapan proses pembentukan urin terhambat? Ya, bagaimana? Apabila kerja ginjal terganggu, racun dan limbah menumpuk di dalam darah akan menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti gagal ginjal. Ya. 3.
menurut pendapat kalian, jika proses pembentukan urin dapat berlangsung dengan baik, bagaimana kondisi darah? Kondisi darah dapat mengalir dengan baik. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Tadi sudah dipresentasikan tentang pembentukan urin. Ya? Mengapa dengan dianjurkan minum 1 hari 1,5 liter? Iya, mengapa dianjurkan minum 1,5 liter gitu ya? Supaya bagaimana? Coba dijawab Nanas. Agar cairan yang keluar dari tubuh manusia dapat digantikan oleh cairan yang masuk sehingga keseimbangan dan tidak membuat seseorang mengalami dehidrasi. Oke, bagaimana kelompok ini Mangga menanyakan tentang ini? Sudah jelas? Sudah jelas? Ya. Oke, sudah jelas. Nah, silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok Nanas. Sekarang kelompok terakhir adalah kelompok Mangga. Kami dari kelompok apel ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Uraikan fungsi ginjal. Ginjal memiliki fungsi yang pertama mengatur produksi sel darah merah, yang kedua menjaga keseimbangan air dalam tubuh, yang ketiga menyaring dan membuang limbah, yang keempat mengendalikan tekanan darah dan tingkat garam dalam darah, yang kelima menghasilkan vitamin D untuk tubuh, yang keenam menjaga keseimbangan asam basa darah, dan yang terakhir menjaga konsentrasi elektrolit dan mineral. Bagaimana proses pembentukan urin terjadi? Urin sekunder dari tubulus concertus distal akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Dari saluran ini, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir ke ureter dan kantung kemih. Uraikan bagaimana proses pencucian darah terjadi. Ya. Dengarkan kelompok lain, jangan mau bertanya. Proses pencucian darah terjadi dibantu dengan mesin khusus untuk menggantikan ginjal yang rusak dalam melakukan penyaringan darah. Dengan kata lain, mesin ini merupakan ginjal artifisial atau ginjal buatan yang mana memiliki fungsi sama dengan ginjal. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Ada kelompok lain yang mau menanyakan? Tadi sudah dipresentasikan tentang penyaringan darah. Coba. Saya mempunyai tetangga yang mengalami kasus ketika kencing keluar darah. Ya. Apa? Nah, pertanyaannya mengapa ya? Punya kasus tetangganya punya penyakit kalau kencing itu ada darahnya. Nah, itu kenapa? Kira-kira silakan dijawab. Bisa jadi ada infeksi pada saluran kencing. Nah, bisa jadi ada infeksi saluran kencing. Nah, ya, lanjutkan. Apakah ada tambahan lagi? Disarankan untuk minum air putih supaya buang air kecil lancar. Ya, disarankan supaya minum air putih itu lebih banyak lagi supaya tidak terjadi infeksi. Itu ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok apel ya. Bisa duduk kembali. Oke. Anak-anak itu tadi presentasi dari keempat kelompok ya. Ada Bu Angga sudah presentasi, Mangga sudah presentasi, Nanas, apa sudah presentasi semua. Kalian semua presentasi sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya sudah selesai
Ayo silakan diselesaikan semuanya. Anu sudah? Mangga sudah? Nana sudah? Proses? Oke, Nana proses. Apel juga masih proses. Nah kita tunggu ya Nana sama Apel ya. Kita beri semangat Nanas Apel, Nanas Apel, Nanas Apel. Ayo Nanas Apel, ayo. Nanas Apel, Nanas Apel, ayo cepet. Sudah Nanas? Nanas sudah? Nanas sudah? Apel sudah? Sudah semua. Masing-masing kelompok sudah mempunyai kesimpulan. Sekarang kalian bacakan hasil kesimpulan yang sudah didiskusikan. Kalau tadi dimulai dari kelompok anggur, sekarang Lesti ingin diawali dari kelompok mangga dulu. Mangga, silahkan kesimpulannya. Iya, silahkan begini. Berasal dari Yang lainnya silakan. Sudah? Ya, coba diulang lagi. Kelompok apa tidak mendengarkan yang keras? Yang keras coba. warna kuning-kuning berasal dari pigmen tubuh yang kosong. Ya, kesimpulannya seperti itu. Lanjut untuk kelompok Nanas, apa kesimpulannya dari hasil diskusi tadi? Nanas sudah? Tadi katanya sudah? Berfungsi penyaring zat sisa. Ya, apa yang berfungsi menyaring zat sisa? Darah untuk membuat. Ya, apa yang berfungsi menyaring zat sisa untuk Nanas? Apa? Kan Mbak, ya Allah. Kan Mbak sih Mbak. Proses Sekarang kelompok apa? Silahkan menyampaikan hasil kesimpulannya. Kesimpulan, cuci darah atau dimodialisasi adalah prosedur perawatan untuk mencari limbah dan air dari darah, sama halnya seperti fungsi ginjal dalam tubuh. Sehingga prosedur ini bisa disebut sebagai pengganti ginjal yang sudah rusak. Oke. Ya, terima kasih. Kelompok anggur. Silahkan kesimpulannya. Dari Ya. lurus dan tak berubah. Ya, ada struktur tambahan yaitu globel lurus dan apa kapsula Bowman. Nah, Nana sudah selesai buat kesimpulannya? Oke, silahkan apa kesimpulannya? proses pembentukan uren 1, penyaringan darah atau filtrasi, Iya. penyerapan kembali reabsorpsi, Iya. 3, pengumpulan augmentasi. Ya, nah itu tadi adalah kesimpulan dari masing-masing kelompok ya. Jadi ginjal terdiri dari beberapa struktur ya. Tadi sudah kalian kerjakan di KPD-nya. Kemudian fungsi ginjal tadi untuk apa? Secara umum fungsi ginjal untuk menyaring darah. Kemudian proses terbentuknya urin itu ada berapa tahapan anak-anak? Ada? Apa saja? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Itu ya. Kemudian, bagaimana hubungan antara darah ya dengan apa tadi pembentukan urin? Jika kita mengeluarkan urin dengan baik ya, sesuai dengan apa namanya kebutuhan kita yang kita minum dan lain-lain, maka darah kita juga akan bagaimana bersih, akan normal seperti itu ya. Jadi apa, racun-racun di dalam tubuh itu akan terbuang. Jadi itu hasil kesimpulan kita hari ini. Anak-anak ya, dari hasil presentasi tadi dari kelompok mangga, nanas, anggur, kemudian apel. Nah, ibu punya rekapan ini ya tadi. Diam-diam ibu keliling melihat bagaimana kalian kerjasama dan lain-lain. Untuk presentasi juga tadi saya lihat. Dan kelompok terbaik ya dari keempat buah. Nah,
itu ternyata buat apa? Sangat luar biasa. Tapi kelompoknya juga luar biasa kerjasamanya, oke? Anak-anak, di akhir RKPD ya itu ada refleksi. Silahkan kalian scan kode barcode, kemudian kalian isi ya refleksi hari ini apa? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Baiklah, anak-anak sudah selesai mengerjakan refleksinya? Oke, kalau sudah, sekarang dilanjut mengerjakan post-testnya ya. Scan kode barcode di media yang sudah saya print tadi ya. Nah, silakan menyelesaikan post-testnya. Oke, silakan di-scan kode barcode-nya. Silakan scan kode barcode-nya ya tadi di media tadi. Nah, ini medianya. Oke. Scan kode barcode. Di medianya ya. Silakan dibuka medianya untuk. Nah, ini post test. Scan kode barcode untuk post test. Tidak ada ini. Nah, ini. Bagaimana? Sudah di-scan kode barcode-nya, anak? Oke, silakan dikerjakan. Sudah dikasih waktu 5 menit ya. Ayo Mas, kerjakan. Tidak boleh bergurau. Oke, ya. Bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium? Oke, bagaimana? Berikut ini adalah hasil penyaringan yang glukosa. Urea, jas. Terus augmentasi, infiltrasi, terus ini di nefron. Terus langsung. Yes. Bagaimana? Sudah selesai untuk post-testnya anak? Ya. Oke, coba saya cek dulu ya. Untuk post-testnya apakah betul-betul sudah selesai? Sebentar. Post-testnya apakah sudah betul-betul mengerjakan? Sebentar ya.
Gimana anak untuk post testnya ya? Tadi pretest sama post test bagaimana soalnya? Sama atau tidak? Sama ya? Ya, ternyata soalnya sama. Oke, sudah mengerjakan semuanya. Terima kasih sudah mengerjakan post test. Nah, anak-anak, kalau tadi kalian masih ingat alur pembelajaran kita setelah post test berarti tinggal apa? Selesai ya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah selesai ya. Jadi itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa di rumah dipelajari lagi ya. Besok pertemuan selanjutnya pasti akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Kemudian sama penyakit-penyakit yang mengganggu sistem ekskresi terutama pada ginjal. Jadi silakan dipelajari. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih ya dan tetap semangat ya. Ya, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa. Jangan lupa dirapikan semua buku-bukunya, handphonenya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan silakan dipimpin berdoa. Silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Ketua kelas, Presiden tolong. Silakan dipimpin berdoa. Siap. Doa